Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kita cinta, yang kita harapkan keberkahannya itu bisa kita alim ulama alhamdulillah surga pribadi di Syekh Bakar bin Salim. Mudah bersama keluarga semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kajian hadis Nabi Muhammad SAW dengan mengacu pada kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pada kesempatan ini kita akan membaca hadis yang ke-9. Sebelumnya hadis yang ke-8 yaitu tentang perintah berdakwah untuk menyampaikan ajaran Islam, bersyahadat, kemudian mendirikan sholat, menunaikan zakat. Pada hadis ke-9 ini kita akan membahas tentang perintah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala al-hadits at-tasi', hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma nahakum. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, an Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar, namanya adalah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepada beliau. Qala, ia berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, Rasulullah SAW bersabda, mana haitukum an, mana haitukum, apa yang aku larang kepada kalian, anhu, dari hal-hal yang dilarang, fajtanibuhu, maka jauhilah oleh kalian semua hal itu. Wama, dan apa-apa, amartu yang aku perintahkan kepada kalian, bihi dengannya, fa'alu, maka lakukanlah, minhu, dari hal tersebut, yaitu hal yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mastata'tu, semampu kalian. Fa'innama, hanya saja, ahlakal ladzina min qablikum, ahlaka, hancur, binasa atau celaka, alladzina, orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian, kasratu masailihim, karena banyaknya pertanyaan mereka, waqtilafuhum, dan selalu melanggarnya mereka, ala anbiya'ihim, atas para nabi-nabinya mereka. Rawahu, meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Al-Bukhari, Imam Bukhari, wa Muslim, dan Imam Muslim. Hadis ke-9 ini hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau dengan namanya yaitu diberikan oleh Nabi, Abdurrahman bin Sakhar. Abi Hurairah menyampaikan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu, apa yang aku larang, fajtanibuhu, maka jauhilah, hindari, fajtanibuhu,
Di sini fi'il amr fajtanibu. Fa-nya mengungkapkan, fa jawab. Dari mana itu apapun yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW itu hendaknya dijauhi, dihindari di masa itu oleh para sahabat-sahabat Nabi dan setelahnya para tabi'in kemudian orang-orang muslim berikutnya. Jadi artinya semua orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah SAW, mereka hendaklah menghindari apapun yang dilarang oleh Nabi. Mana itu anhu fajtanibu, apa yang dilarang tinggalkan. Kenapa harus ditinggalkan yang dilarang oleh baginda Rasulullah SAW? Karena apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang dilakukan Nabi, yang disampaikan Nabi, kecuali semuanya adalah wahyu, sebagaimana yang sudah disampaikan di tayangan sebelumnya, pembelajaran sebelumnya. Itu yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidak ada yang diungkapkan, yang disabdakan oleh Nabi kecuali itu adalah wahyu dari Allah. Jadi apapun yang dilarang oleh Nabi itu adalah merupakan wahyu dari Allah, merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu apapun yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW ya harus ditinggalkan. Fajtanibuhu. Makanya kita kalau dilihat di dalam teks ini, wa ma amartukum bihi fa'alu minhu ma sata'tum. Dalam teks perintah itu kita akan terlihat sekali sangat ada perbedaan. Wa ma amartukum bihi, dan apapun yang aku perintahkan kepada kalian, fa'alu maka lakukanlah. Jadi apa yang diperintah oleh baginda Rasulullah SAW hendaknya dijalankan, dan apa yang dilarang hendaknya ditinggalkan. Sini ada teks yang membedakannya, yaitu mastata'tum, semampu kalian, mastata'tum, semampu kalian. Jadi ketika larangan itu dihadapkan kepada orang muslim, maka hendaklah larangan itu ditinggalkan secara mutlak. Artinya tidak ada lagi pengecualian. Itulah namanya mutlak. Jadi keseluruhan, dari itu kecil, dari itu besar, yang namanya larangan harus ditinggalkan karena larangan. Berbeda dengan perintah. Perintah itu fa'alu minhu masata'tum, lakukan dengan semampu kalian. Artinya apa? Artinya ketika kalian mampu menjalankan perintah, jalankanlah. Ketika tidak mampu, maka ada solusi lain. Kenapa bisa? Artinya kenapa di sini ada kalimat masata'tum? Kalau kita lihat ke dalam syariat, dalam perintah itu kan, dalam hukum Islam itu ada perintah yang wajib, ada perintah yang sunnah, ada perintah yang mubah. Ketika yang wajib ya harus dilakukan secara mutlak. Artinya dalam melakukannya, namun dalam pelaksanaannya ya itu berbeda-beda, karena dalam perintah pun itu ada tingkatannya. Artinya ketika dia mampu, laksanakanlah sesuai dengan perintah yang ada. Ketika tidak mampu, lakukan juga dengan perintah yang ada. Kenapa seperti itu? Itu sudah ditakar oleh Islam untuk kemaslahatan umat Islam sendiri. Jadi semampunya itu, ketika sunat dilaksanakan silakan, tidak pun silakan. Cuman akan dapat kebaikannya ketika dilaksanakan. Itu yang membedakan kalimat di sini, ada masata'tum. Saya ulangi lagi bahwa mana itu manhu fazanibu, apa yang dilarang secara mutlak harus ditinggalkan. Berbeda dengan
asalkan semampunya. Seperti sholat kalau mampu berdiri tidak mampu, dia boleh sambil duduk semampunya atau sambil berbaring gitu ya. Itu salah satu contoh dari ma'amartukum bihi fa'alu minhu mastata'tum. Itu saja mungkin pembahasan pada pertemuan kali ini dari ke-9. Nanti kita insya Allah dalam pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan karena ini masih ada hadis ininya sampai akhir ya. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.